Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Tiara atas materinya. Buat Dina sama Feby apa nih selanjutnya nih agenda habis materi? Kita ada question and answer ya, siapa tahu pada kepo. Ya, betul. Nah, pertama kita Baik, question dari Tiara. Kita ada beberapa pertanyaan nih yang mau kita tanyain ke Kak Tiara. Pertama, apa sih yang ngebuat Kak Tiara pada akhirnya memilih Fakultas Kedokteran untuk di jenjang perkuliahan? Apakah memang keinginan dari diri sendiri atau emang itu keinginan dari orang tua Kak Tiara? Boleh Kak Tiara dijawab? Jujur nggak tahu kenapa milih Fakultas Kedokteran. Jadi waktu dari kecil itu emang udah tulisin gitu kayak di kertas origami, ingat banget pokoknya pengen masuk FKUI. Jadi emang dari kecil tuh targetnya tuh lebih ke FKUI-nya gitu loh, bukan ke kenapa mau jadi dokter. Sebenarnya mau juga jadi dokter karena ngeliat mama kan dokter juga, cuman kayak aku kurang menggali gitu loh kayak kerjaan dokter tuh sebenarnya in detail gimana, terus kehidupan fakultas kedokterannya kayak gimana, aku kurang menggali gitu. Jadi sebenarnya mau waktu itu milih fakultas kedokteran karena ketidaksengajaan aja gitu. Tapi setelah aku lama di sini sebenarnya kayak ya udah aku jalanin, sempat kesusahan juga, terus tapi aku kayak kayak ngerasa emang ada yang perlu apa ya, jadi kayak emang dokter itu masih dibutuhkan banyak, dan dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan tubuh manusia itu sebenarnya masih banyak yang bisa dieksplor, dan itu juga membantu aku untuk karena aku kan orangnya penasaran banget gitu, curiosity-nya tinggi, jadi dengan masuk FK sebenarnya ya lumayan membantu itu sih gitu. Dan untuk lebih bisa berkontribusi di Indonesia di bidang kesehatan aja gitu kalau sekarang. Oke Kak. Kak Tiara, waktu dulu pernah ikutan ini nggak, talent mapping gitu? Jadi kan biasanya Al-Azhar ASBP itu suka rutin kan ngadain talent mapping gitu, jadi kita tahu gitu potensi kita sampai mana gitu. Nah dulu kakak ikut gitu nggak, atau emang belum pernah, kali belum tahu gitu? Waktu itu pernah ada kayak tes psikotes gitu, cuman aku nggak begitu inget sih hasilnya apa. Tapi kalau yang kayak talent mapping gitu aku belum, waktu itu kayaknya belum ada deh. Cuman pernah ikut yang psikotes doang gitu. Oke. Jadi membantu gitu psikotes. Sebenarnya tes psikotes juga bisa membantu gitu. Cuman ya kalian harus lebih pinter-pinter aja kayak ngegali-gali apa yang sebenarnya kalian mau, apa terus kayak sesuai juga sama hasil tes psikotes. Oke. Terus Kak Tiara pernah nggak sih merasa down dalam proses menuju fakultas kedokteran atau di masa perkuliahannya, yang dimana akhirnya pas Kak Tiara ngerasa lelah, capek, Kak Tiara akhirnya bangkit dari setiap situasi itu, dan ada nggak sih hal yang memotivasi Kak Tiara? Itu sering banget sih pas selama masa preklinik ya, terutama justru lebih stressful pas preklinik dibandingkan pas koas, karena pas preklinik itu materinya kan banyak, terus ternyata aku juga nggak suka biologi kan, terus kayak jadi lebih terbebani dengan harus ngafal, tapi padahal sebenarnya nggak harus dihafal sih, kayak harusnya lebih dipahami gitu. Terus terbebani juga sama proses adaptasi dari SMA ke kuliah. Jadi SMA aku kan negeri, terus SMA negeri itu kayak chill banget, santai banget gitu, kayak nggak belajar juga kayak ya udah gitu. Tapi kalau pas masuk kuliah itu kan kayak beda banget, yang tadi aku ceritain dituntut mandiri, terus kayak tugas-tugas banyak, terus harus bisa pintar-pintar
self discipline gitu, dan itu kayak sempat bikin stres beberapa kali, dan lumayan ganggu juga kalau stres itu. Terus cara aku bangkitnya itu sebenarnya yang paling penting itu kamu harus nentuin coping mechanism apa sih yang bisa kamu pakai buat relief si stresnya itu. Jadi kayak kamu tahu kalau kamu stres, dengan kamu melakukan ini si stresnya itu bisa berkurang. Terus kalau aku itu coping mekanismenya lebih ke pokoknya stop dulu dari pekerjaan-pekerjaan FK itu, terus kamu misalkan keluar buat cari udara segar gitu. Terus udah gitu aku ngelakuin hobi yang aku suka. Jadi akhir-akhir ini aku nemuin hobi yang lumayan bisa stress reliever gitu, sebagai stress reliever. Jadi kayak ngerajut, atau misalkan ternyata masak juga sesuatu yang bisa buat aku sebagai coping mechanism gitu, dan atau olahraga. Jadi waktu dulu aku tuh nggak olahraga teratur karena menurut aku dengan aku olahraga aku udah ngebuang-buang waktu aku buat hal lain. Padahal sebenarnya hidup kita tuh nggak cuma buat belajar gitu loh. Jadi kalian harus bisa balance antara jaga fisik kalian, jaga mental kalian, sama jaga otak kalian gitu. Jadi selain kalian belajar, harus juga ngomongin waktu buat nyempetin olahraga. Dan olahraga itu lebih apa ya, dengan olahraga kalian tuh bisa merilis hormon-hormon yang bisa meningkatkan bahagia kalian. Terus kalian juga merasa lebih sehat physically. Jadinya ntar si stresnya itu bisa berkurang. Sama selain coping mechanism, kalian juga bisa apa namanya peningkatan ibadah kepada Tuhan itu sih. Tapi kalau misalkan udah kayak nggak bisa banget, kalian udah cerita sama temen masih stres, terus kalian udah coba doa tapi masih stres, kalian udah coba coping mechanism yang kalian biasanya bisa tapi masih stres, kalian jangan ragu buat konsul ke psikolog atau psikiater gitu. Oke. Mantap. Selain dari Feby, aku juga punya pertanyaan, Kak. Perasaan Kak Tiara pas terima di FKUI, udah gitu lewat jalur undangan lagi. Gitu tips and trick atau persiapannya biar kita juga bisa double degree kayak Kak Tiara. Itu gimana? Kalau jalur undangannya itu, yang aku nggak tahu sih sekarang si UI masih buka talent scouting itu atau enggak. Jadi kalian harus rajin-rajin cek websitenya karena kan tiap tahun berubah sistemnya. Jadi kalau talent scouting atau jalur undangan yang intar, kalian tuh yang perlu disiapin nilai rapot dari tingkat 1 sampai tingkat 3, sama surat kayak semacam motivation letter kenapa kalian mau masuk UI, sama skor IELTS atau TOEFL yang IBT. Cuman aku waktu itu lebih prefer IELTS karena lebih mudah. Jadi IELTS itu lebih kayak kehidupan sehari-hari. Gimana cara preparation IELTS-nya itu, kalian ada tempat les di Bandung, ada kayak IDP atau di aduh lupa namanya, pokoknya ada 3 tempat les IELTS gitu di Bandung, dan lesnya itu biasanya rata-rata 2 minggu, selama 2 minggu full kalian les, terus sama latihan-latihan soal si IELTS-nya itu. Terus sesudah itu yang kalian harus siapin ya nilai rapot sama si motivation letter itu. Oke, terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan selanjutnya ya. Waktu SMA atau kuliah, pelajaran apa yang paling disukai dan tidak disukai? Waktu SMA ya khususnya Kak. Waktu SMA aku sukanya matematika, dari dulu sukanya matematika. Terus kalau yang paling gak disukai itu apa ya, PKN, karena kayak penuh dengan undang-undang gitu, kayak ngafalin, jadi nggak suka. Bunda Apri. Ya. Coba sok lanjut. Aku punya pertanyaan lagi, Pak. Hal apa yang dilakuin di SMA yang berpengaruh banget sama dunia perkuliahan? Gimana? Hal apa yang dilakuin pas di SMA yang berpengaruh banget pas
dunia perkuliahan pas kuliah? Oh, um, punya teman-teman dekat pas SMA, terus jadi yang pas kuliah kita bisa reach out ke mereka lagi gitu kalau kita ada perlu atau buat sekedar cerita-cerita. Terus selain itu juga aku kayak emang udah targetin mau masuk UI gitu, jadi aku kayak emang belajar pas SMA dari tingkat 1 gitu sih, dari sampai tingkat 3 itu kayak uh, emang benar-benar berusaha lebih intensif dibandingkan apa yang dikasih di sekolah. Tapi mungkin itu karena sekolahnya negeri ya, tapi ya mungkin bisa dicoba juga. Terus apa lagi ya? Sama oh, karena aku suka baca, jadi menurut aku sebenarnya kebiasaan baca itu bukan dari SMA sih, cuman dengan banyak baca itu menurut aku membantu pas kuliah gitu loh. Karena kan kuliah itu banyak banget. Sebenarnya ini enggak cuma kuliah FK ya, kuliah lain juga sebenarnya kalian banyak yang harus baca-baca materi sendiri. Jadi mungkin dengan terbiasa membaca itu akan lebih membantu kalian pas kuliah gitu. Boleh dong, Kak, kan saya sendiri sangat tidak suka membaca kayak. Nah, jadi tips buat Sama suka baca banget. itu gimana ya kayak susah gitu buat baca tuh, apalagi khususnya biologi sih. Saya kan sangat tidak menyukai biologi. Gimana Uh, tuh? Mungkin bisa dicoba dari yang kayak hal apa yang kalian suka gitu. Misalkan kalian sukanya tentang cerita-cerita fantasi atau um, ya cerita-cerita ringan kayak novel gitu atau kalau nggak suka biologi mungkin suka hal lain kayak pelajaran lain. Mungkin jadi dimulainya dari yang kalian suka gitu kalau mau baca. Terus dimulai dari yang ringan, baru kayak ke yang berat. Tapi sebenarnya sumber informasi itu bisa didapetin dari mana aja sih, nggak cuma baca. Cuman dengan baca itu kita jadi lebih terlatih buat bisa fokus gitu. Oke, Kak, terima kasih. Aku punya pertanyaan lagi. Boleh. Hal berkesan apa yang pernah kakak lakuin di Inggris yang ngebedain banget pendidikan di Indonesia sama di Inggris? Pasti kayak banyak banget gitu kan kak, pasti rame. Kalau di Inggris tuh lecture-nya jelas, dosennya itu ngasih kuliahnya jelas dan mereka itu tidak mempersulit mahasiswanya gitu loh. Jadi kayak kalau di sini kan banyak peraturan-peraturan yang nggak penting tapi masih dipakai. Kalau di sana tuh pokoknya yang penting-penting aja gitu. Gimana ya jelasinnya? Jadi si dosen-dosennya itu pokoknya membantu mahasiswa buat belajar. Terus mulai dari lecture yang jelas, terus terus ada rekaman slide kuliah dosen yang di-share di universitasnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian skip lecture-nya atau kayak ada yang lupa dicatat pas lecture-nya, kalian bisa recall lagi ya si recording-nya itu. Terus selain itu pas di UK itu si dosennya itu benar-benar approachable, pembimbingnya itu approachable dan dia kayak mau membimbing kita banget gitu. Sebenarnya di Indonesia juga gitu sih tergantung. Tapi kalau di UK itu kita lebih dilatih ke yang kayak critical thinking-nya itu lebih dilatih buat menerima informasi apa aja yang kita dapat dengan apa adanya. Jadi kita dilatih buat berpikir kritis sama gimana cara membuat susunan si disertasinya itu kalimatnya itu flow-nya oke gitu. Terus kalau riset itu kalian jadi kayak lebih berpikir kira-kira apa sih yang mau kalian apa masalah yang ada dan apa yang mau kalian cari tahu. Tapi sebenarnya topik riset itu di sana udah disediakan dan kita tinggal milih kita mau yang mana. Kalau misalkan risetnya di lab itu yang jelas kalau di Indo fasilitasnya, terus lengkap banget fasilitasnya, terus di lingkungan kerjanya itu juga kondusif. Kayak tadi aku bilang work life balance-nya itu benar-benar. Jadi kalau mereka jam 10 ada rapat, mereka pasti udah siap ada rapat jam 10, terus kelar jam 12 kelar.
Terus kalau misalkan mereka udah schedule ada bakal nge-gym jam 4 sore, entah jam 4 sore mereka bakal nge-gym tapi balik lagi ke perpus buat belajar misalkan jam 6. Jadi perpusnya di sana juga lengkap, ditunjang sama berbagai kemajuan teknologi yang ada di sana sama kelengkapan fasilitas itu beda banget dibandingkan di Indo yang serba susah. Oke Kak, kalau di Inggris sana ada ini nggak Kak? Ospek gitu kan? Biasanya di Oh ya itu, nggak ada tuh hal-hal yang nggak penting kayak gitu nggak ada. Tapi untuk ospeknya sekarang udah berubah ya nggak tahu sih. Cuman kalau ospek yang kayak nyiksa-nyiksa kayak gitu nggak ada sih karena itu kan Aduh. kayak ya maksudnya ya gitu nggak guna ya gitu. Oh, jadi Kak. aman lah. Oke, Mau tanya dong. oke boleh. Aku mau dong nanya. Oke, dia sebentar aja deh, ntar di itu di apa? Di sesi selanjutnya kan ntar ada tanya murid, Oh, tanya iya. murid. Tanya. Tuh boleh mau nitip Jer? Boleh? Enggak, gue mau sendiri yang ngomong. Oke. Ini Kak ada pertanyaan lagi. Kalian dulu belajar berapa jam sehari waktu SMA di luar jam pelajaran apa ya kayak? Kayak dulu ikutan les atau apa? Berapa jam lah sehari? Kira-kira. 2-3 jam kali ya rata-rata ya. Nah, itu rutin Kak? Atau bolong-bolong? Kalau jadwal les rutin, cuma kalau nggak ada les kayaknya nggak rutin. Iya, soalnya karena SMA-nya kecil gitu ya. Tapi jangan dicontoh. Terus ini nggak pernah ngalamin kesulitan gitu belajar pas SMA atau kuliah? Terus apa kesulitannya? Soalnya ke distract sama apa gitu. Tahu? Distract. Ada. Susahnya itu aku susahnya kayak ngafal gitu sih, kayak cepet banget lupa. Ya susahnya ngafal, cepet banget lupa. Jadi caranya mungkin lebih bakal dibantu kalau misalkan sambil nulis gitu atau bikin gambar-gambar gitu. Jadi atau enggak dengerin video dulu sebelumnya baru baca lagi. Jadi kayaknya tergantung tipe belajar kalian masing-masing gitu sih. Kalau aku lebih ke auditory visual, jadi kalau cuman sekedar baca doang itu nggak bisa. Aku ada pertanyaan lagi. Ada yang nitip, cina. Katanya kalau misalnya di FK tuh materinya kompleks gak? Nah kalau di saat kita udah jadi dokter, apakah semua materinya udah kita pelajari selama kuliah itu semuanya dipakai atau gimana? Kompleks sih, karena kan tubuh manusia itu kompleks ya, kayak tidak sesederhana pelajaran biologi dulu gitu, yang karena banyak kayak enzim-enzim yang juga terlibat, terus molekul-molekul kimia yang terlibat, sama ada elektron-elektron juga yang terlibat, dan semuanya itu saling punya fungsinya masing-masing dan saling berhubungan satu sama lain biar kita bisa sekadar bernafas. Itu aja kayak prosesnya rumit, dan proses rumitnya ini itu terutama dipelajarin pas di masa preklinik itu. Jadi pas preklinik itu lebih kayak mempelajari dasarnya gitu, dasar sistem tubuh manusia itu gimana. Terus kalau misalkan pas masa klinik itu lebih ke aplikasinya, kayak gejala-gejala apa sih yang timbul di pasien dengan penyakit seperti ini gitu. Tapi sebenarnya ilmunya itu saling berkesinambungan gitu loh. Kalau misalkan kita belajar sistem tubuh, misalkan sistem pencernaan waktu pas preklinik, itu gimana cara terjadinya kuning misalkan, pasien kuning, terus pas di klinik kita mengaplikasikannya dengan ketemu pasien yang kuning, kita nanya-nanyanya apa aja gitu, misalkan dia ada nyeri perut atau ada muntah darah, itu tuh sebenarnya cuma sekedar ngafal. Pokoknya kalau pasien penyakit hati dia pasti ada ciri kuning, ciri muntah darah atau nyeri perut, tapi itu tuh juga berhubungan sama si normal sistemnya itu kayak gimana. Nah, cuman ntar kalau misalkan lebih katanya sih kalau misalkan kalian
udah sering ketemu pasien, terus sering ngerjain latihan-latihan soal gitu, dan sering ketemu kasus, itu bakal jauh lebih mudah gitu loh, tidak sekompleks yang dulu kalian bayangkan katanya ya. Oke, Kak. Oke, mungkin segini dari pertanyaan dari MC. Buat yang lain ada yang mau bertanya? Saya, Tadi Kak Jerry. Oke, Kak Jerry boleh. Ya, Jerry. boleh. Kak, tadi kan Kakak bilang ada apa di Indonesia tuh peraturannya tuh ada yang nggak penting. Peraturan nggak penting tuh apa sih? Maksudnya kayak apa ya? Jadi kayak mereka tuh ada yang mempersulit mahasiswanya gitu loh. Misalkan kayak pas, aduh susah banget jelasinnya. Jadi kayak pas aduh susah banget jelasinnya, kayak gimana ya? Jadi intinya si peraturannya itu mempersulit mahasiswa, tapi seharusnya tanpa peraturan itu pun kayak sistemnya itu bisa berjalan gitu loh. Ntar mungkin ketemu sendiri. Contohnya? Contohnya kayak kayaknya nggak enak buat disebut contohnya. Sebenarnya pengen tahu sih saya, soalnya mau masuk universitas juga saya teh. Mungkin udah masuk. Siap. Oh, jadi kuliah aja. Oh, jadi kuliah ternyata. Keren nggak jadi kuliah jadi. Ini Kak, ada lagi. Seberapa pentingnya sih organisasi gitu buat perkuliahan? Penting banget nggak? Pas SMA apa gimana maksudnya? Pas SMA sama pas kuliahnya juga. Oh, penting sih, karena kan dengan organisasi itu kita ketemu kayak banyak teman-teman baru dan juga kakak tingkat, dan itu ntar berguna buat misalkan kita butuh bantuan atau misalkan butuh kayak informasi-informasi soal modul ini dulu gimana caranya, atau modul ini dosennya kayak gimana. Jadi kayak dapat operan-operan yang penting juga gitu buat proses belajar di FK. Tapi selain itu juga kita bisa punya koneksi baru buat misalkan mereka ada sharing informasi baru di luar FK juga, kita kayak kena infonya gitu loh. Dan dengan organisasi itu kayak kita lebih dilatih gimana caranya untuk melatih kepemimpinan kita, terus melatih gimana cara kita kerja sama dengan orang lain, dan gimana cara kita bisa berbicara di depan umum, melatih manajemen waktu juga. Jadi intinya kayak organisasi itu banyak gunanya gitu. Kalau waktu di Inggris, kakak ikut organisasi juga atau gimana? Atau nggak ada? Waktu di Inggris ikut PPI yang Newcastle, sama ikut volunteer buat refugee gitu. Jadi kalau misalkan yang PPI itu kerjaannya ya bikin kayak buat acara-acara yang berkaitan dengan Indonesia gitu di Newcastle. Terus kalau misalkan volunteer refugee itu aku ikutnya kayak ngajarin refugee yang ada di Inggris belajar bahasa Inggris gitu. Karena kan mereka waktu datang ke Inggris itu biasanya benar-benar bahasa Inggrisnya nol gitu. Oke, Kak. Dari teman-teman ada pertanyaan lain? Saya mau bertanya. Oke, siapa? Teza. Oke, Teza, boleh. Oke Kak, terima kasih atas pembicaraannya. Kenalkan, saya Muhammad Teza Fajardan. Saya ingin bertanya mengenai Kakak. Kan seperti yang kita tahu ini, kita berapa bulan terakhir ini, terutama tahun ini itu mengalami kendala, terutama di bidang kesehatan, Kak. Nah, khususnya di Indonesia itu dibandingin dengan negara lain itu, kita salah satu negara yang paling kesulitan menghadapi pandemi ini. Selain itu juga Indonesia punya banyak masalah mengenai dunia kesehatan, seperti kalau misalnya kita berobat kan cenderungnya ke luar negeri seperti itu. Nah, selain itu juga ada masalah seperti obat kanker itu untuk stadium tinggi itu belum ada obatnya. Nah, kayak yang jadi pertanyaan aku itu,
Saya ingin tahu apakah kakak ada hal yang kakak ingin kontribusi di dunia kedokteran. Jadi apa hal yang ingin kakak kontribusi dalam dunia kedokteran? Apa yang ingin kakak berikan ke dunia kedokteran? Atau kakak itu hanya ingin menjadi dokter untuk memenuhi kebutuhan hidup kakak aja, atau itu sebagai profesi, atau sebenarnya kakak itu ada sesuatu yang ingin kakak, masalah kedokteran yang ingin kakak atasi gitu? Ya, makasih pertanyaannya. Kalau buat aku sendiri, itu aku tertariknya sekarang lebih ke mata ya, ilmu mata. Karena kebetulan di ilmu mata ini kan kombinasi antara ketemu pasien secara klinis dan juga dengan ruang operasi. Dan ada fleksibilitas waktu, fleksibilitas waktunya itu lumayan kalau misalkan di bidang mata gitu. Jadi kamu bisa bagi waktu antara pekerjaan dan juga keluarga sama buat hidup kamu sendiri gitu. Dan di mata itu aku pengen, sebenarnya ini kayak ya masih mimpi sih ya. Jadi aku pengen lanjut lagi ntar sekolah setelah spesialis mata itu, aku pengen buat riset di bidang mata, karena mata itu masih banyak yang belum dieksplor lagi gitu loh. Sebenarnya secara umum ilmu kedokteran banyak yang belum dieksplor, cuman karena aku tertariknya mata, jadi aku pengen berkontribusi lebih di mata gitu. Kak, Ya. kalau sekarang apa yang hal menarik dari mata yang kakak lagi tertarik? Maksudnya gimana ya? Maksudnya apakah kakak belakang ini dapat info tentang bahwa mata itu ada penyakit khusus yang belum ini, atau bagaimana? Jadi apa hal yang mengenai mata yang kakak itu sedang tertarik gitu? Bagian mananya dari mata itu? Penyakitnya atau apanya? Yang tertariknya itu di bagian, jadi ada saudara aku yang kena pembuluh darah di matanya itu yang ada masalah karena autoimun gitu. Terus jadinya aku kayak pengen tahu lebih sih soal itu, kira-kira ada sesuatu yang bisa kita intervene nggak nanti di depannya. Jadi supaya untuk mencegah progresi perburukan matanya itu apakah bisa atau enggak. Terus kalau sekarang yang lagi in banget itu soal ortho-K atau orthokeratologi. Jadi itu kayak mengurangi mata minus tanpa menggunakan kacamata atau kontak lens yang harus digunakan sehari-hari gitu. Jadi sekarang di Indo itu udah ada, cuman kan karena itu ilmunya itu aplikasinya itu hanya sangat spesialistik, jadi dokter umum kayak nggak bisa terlalu nggak bisa terlalu mencobanya gitu. Jadi harus ke spesialis mata dulu, baru bisa benar-benar memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada gitu. Terjawab Teza. Gimana Teza? Ntar kan tadi namanya ortokologi. Ortokeratologi. Oke, sudah Kak, terima kasih atas jawabannya. Sangat membantu buat saya. Oke, terima kasih lagi Kak Tiara. Teman-teman ada yang mau nanya lagi, masih lama nih, bisa. Kan tadi ada yang terbantu Teza. Mungkin teman-teman ada yang bingung atau ada yang pengen ke FK, boleh nanya. Ya. Boleh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tiara, perkenalkan nama saya Raden Raka Gokama Syifaat, saya kelas 12. Mau izin bertanya Kak, kan Kakak waktu di Inggris meneliti kanker, kebanyakan dominannya tentang kanker. Nah itu ada nggak Kak yang bisa kita sampaikan buat anak-anak SMA sekarang supaya mereka sadar akan harus cek kanker sejak kapan dan lain-lain, atau kapan? Kan Indonesia masih buta banget tentang kanker nih. Mungkin Kakak udah belajar banyak di sana. Nah buat anak-anak SMA kayak kita sekarang, itu gimana supaya ngeidentifikasi atau mau ikut sumbangsi lebih buat kanker yang ada di dunia ini gitu, gimana Kak?
Oh, kalau misalkan buat SMA itu mungkin bisa dengan memberikan edukasi kayak kalau misalkan buat perempuan edukasi soal periksa payudara sendiri atau biasanya disebutnya sadari. Jadi itu untuk deteksi dini kanker payudara itu ada kayak di Google banyak gambarnya soal gerakan apa yang harus dilakukan untuk mendeteksi apakah ada benjolan yang harus dicurigai kanker payudara atau enggak. Terus selain itu kalau misalkan buat cowok itu banyaknya kan kanker paru. Jadi sebisa mungkin dari diri kita sendiri itu juga tidak merokok. Terus kalau misalkan ada anggota keluarga yang merokok mungkin bisa diedukasi supaya berhenti merokok gitu karena rokok itu efeknya jelek banget ke saluran pernapasan. Terus kita juga kontribusinya itu dengan misalkan ikut jadi relawan-relawan di Yayasan Kanker atau Yayasan Onkologi Anak Indonesia gitu-gitu. Banyak kok kayak yayasan-yayasan kanker yang emang membuka lowongan untuk volunteer-volunteer dari non FK juga gitu kalau misalkan mau kontribusi gitu. Terima kasih Kak. Oke. Gimana Den? Mantap Den? Udah. Oke. Terima kasih kok. Coba teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Raka berhenti ya. Teman ada yang mau nanya lagi nggak? Aku Masih mau. lama nih. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin sebelumnya kan nama saya Sabrina. Di sini aku mau nanya, suka duka jadi anak kedokteran menurut kakak tuh kayak gimana sih? Terus kalau dukanya, gimana cara kakak ngatasinnya? Udah itu aja. Kasih. Makasih pertanyaannya. Kalau sukanya itu kita jadi tahu gimana kontraksi tubuh manusia itu gimana dan gimana kemahabesaran Allah dalam menyusun setiap detail di tubuh manusia itu seperti apa dan kita tahu kalau misalkan manusia itu benar-benar emang diciptakan semua dari darah itu benar karena jadi enggak sih ini cuma intermezzo aja jadi si buku yang penulis buku embriologi itu si Moore itu dia dulunya non muslim terus setelah dia belajar soal embriologi dan dia baca surat di Al-Quran itu dia jadi pindah ke Islam karena dia melihat sendiri kebesaran Tuhan itu di ayat-ayat Al-Quran dan juga di aslinya itu gimana gitu terus selain itu juga kita melihat kita jadi tahu cerita-cerita yang melatar belakangi penyakit-penyakit pasien itu seperti apa. Jadi itu melatih empati kita sendiri itu kayak gimana karena empati itu nggak gampang buat dibentuk gitu loh. Gimana cara kita memposisikan bahwa kita itu diri kita itu di sepatu orang lain, tapi dengan kalau misalkan jadi dokter itu nggak dengan tidak terlalu membawa perasaan kita gitu. Jadi kayak gimana pinter-pinternya kita berempati terus kita jadi sukanya itu juga kita jadi punya temen yang emang bener-bener dari tingkat 1 sampai sekarang kayak udah tingkat 5, tingkat 6 gitu jadi temen yang benar-benar dekat sama kita yang bisa bantu kita nanti buat kedepannya gimana terus sukanya lagi juga kalau di ruang operasi itu menurut aku itu adalah hal yang menyenangkan karena itu kayak ruangannya itu kan dingin terus kita benar-benar fokus diem gitu loh ngerjain sesuatu di tubuh manusia kayak orang mempercayakan tubuhnya itu untuk kita kita operasi kita lakukan segala sesuatu gitu terus kalau dukanya itu lebih ke karena jumlah dokter yang kurang terus kemudian karena keterbatasan pengajar juga jadinya tadi yang kayak jadwal-jadwal yang bisa berubah-ubah seenaknya gitu karena menyesuaikan dengan kesibukan konsumennya terus dukanya juga itu sebenarnya lebih ke itunya aja sih kita jadi lebih sulit untuk mempunyai waktu lain mengatur waktu lain di luar FK kalau misalkan udah benar-benar di FK gitu terus sukanya lagi itu diajarin sama konsulen-konsulen yang memang benar-benar ahli di bidangnya itu menurut aku itu adalah hal yang kayak ya aku bersyukur sih dapat kesempatan itu. Untuk
Luka sendiri pernah nggak Kak sampai kepikiran gitu, aduh kakak saya masuk jurusan nih, atau nyesal gitu masuk FK, Pernah saking banget. dukanya. Ya, pernah banget pas tingkat 1 sampai ikutan SBMPTN ulang ya waktu itu. Tapi karena emang masih bingung juga mau jadi apa, jadi kayak nggak begitu terlalu bener juga belajar buat nyiapin SBMPTN ulangnya. Jadi akhirnya nggak terima juga dan tetap lanjut di FK. Terus ya udah lama-lama kayak udah terbiasa, jadi kayak ya udah gitu. Tapi itu wajar nggak Kak? Misalkan kayak contohnya teman-teman kakak juga pada kayak gitu, atau emang sebagian tergantung orangnya aja? Tapi wajar kayak gitu awal-awal. Oh, itu kayaknya tergantung orangnya aja deh. Kayak kalau misalnya temen aku tuh ada yang bener-bener passionate banget, emang pengen banget jadi dokter dan dan suka banget biologi gitu. Jadi mungkin buat mereka itu fine-fine aja dan mereka tetap lanjut dengan lancar-lancar aja, itu juga ada gitu. Tapi banyak juga kok yang kayak ada yang sampai drop out, terus ada yang sampai turun kelas, itu juga banyak. Jadi yang pindah jurusan lagi itu aku nggak ingat ada atau enggak, tapi mungkin di angkatan lain ada ya. Jadi atau ada juga yang sudah jadi dokter justru malah pindah jurusan, jadi ambilnya ke manajemen rumah sakit misal, jadi nggak fokus ke pasien gitu. Jadi lebih ke bikin klinik sendiri atau jadi manajer di rumah sakit, itu juga banyak gitu. Oke Kak, gimana Sabrina, terjawab? Jawab lah ya. Ya, terjawab. Oke. Makasih, Kak. Ya. Dari teman-teman yang lain ada? Aku mau dong. Oke, boleh. Nama, perkenalkan. Assalamualaikum. Saya Alif, Kak. Pengen nanya simpel sih. Coba dong Kak, ceritain gitu. Kultur unik lah di UI itu kayak gimana gitu Kak. Terus yang bikin kita menarik untuk ke UI itu apa gitu. Soalnya aku pribadi sih belum punya ketertarikan ke sana gitu ya. Suka bingung kenapa sih orang tua pengennya ke UI gitu. Minta ke UI itu suka penasaran aja gitu. Apa sih yang bikin unik dari UI itu Kak? Ya, makasih udah pernah coba tanya orang tuanya nggak kenapa orang tuanya nyuruh ke UI gitu misal. Siapa tahu orang tuanya ada sudut pandang sendiri yang membuat beliau minta ke UI gitu. Ada poin menarik dari sisi orang tuanya mungkin. Terus kalau dari aku sendiri, yang menarik di UI itu karena itu diajarnya itu oleh orang-orang yang emang ahli di bidangnya masing-masing se-Indonesia gitu loh. Kayak benar-benar ahli-ahlinya, profesor-profesornya, sama si konsulen-konsulennya, pengajar-pengajarnya itu benar-benar yang paling ahli, yang paling jago se-Indonesia. Menurut aku itu adalah suatu opportunity yang sayang banget buat dilewatin gitu sih. Kalau di FK-nya ya, kalau di fakultas lain aku kurang tahu gimana. Oke Kak, makasih. Oke, gimana Lip? Terjawab Lip? Cakep. Oke. Yang lain? Tidak? Masih lama nih, sebanyak waktunya buat bertanya. Apalagi kan ketemu Kak Tiara, jarang-jarang. Ya, permisi. Oh, boleh. Siapa ini? Assalamualaikum Gajul ya? warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Perkenalin Kak Tiara, nama aku Muhammad Ghazal Aziz. Kecil suaranya. Dari kelas 11 ya. Jadi gini Kak, kan ini kan lagi karantina, lagi PSBB gitu ya, lagi mulai PSBB lagi masih di rumah gitu kan, kita nggak bisa ketemu sama teman-teman kita gitu kan. Sedangkan kalau biasanya kan kalau kita mau belajar tuh harus ketemu teman-teman gitu ya, buat yang SMA. Nggak tahu kalau misalkan buat yang kakak yang udah kuliah gitu, tapi kalau misalkan SMA kayak aku aja ya maksudnya gitu, itu kan butuh kayak teman gitu, maksudnya buat belajar gitu, buat ngobrol-ngobrolin sesuatu, buat nanti bercanda-bercanda gitu kan. Akhirnya kan harus cari metode untuk belajar yang bagus tuh gimana gitu kalau misalkan lagi pandemi kayak gini kan. Nah, saya lihat kan di YouTube itu kan ada yang metode pembelajaran itu maksudnya cara belajarnya itu dia pakai 4 jam straight belajar, 1 jamnya itu jadi dia pekerjaannya itu 10 jam gitu kan. Dia nyisihin waktu buat belajarnya 10 jam,
4 jamnya itu buat belajar, yang 1 jamnya itu untuk istirahat lagi, 4 jamnya belajar lagi, baru 1 jam lagi istirahat gitu. Nah istirahatnya itu biasanya kan diisi sama kayak yang tadi kakak Tiara omongin gitu, kayak misalkan olahraga atau misalkan ya yang kalian senengin itu apa gitu. Nah langsung ke inti pertanyaannya aja gitu. Kalau Kak Tiara itu pas lagi masanya kayak gini tuh cara belajarnya gimana sih gitu. Oh ya, makasih pertanyaannya. Kalau aku, jadi aku kan karena masih harus ketemu pasien, jadi nggak full di WFH gitu kan. Kalau misalkan pas WFH-nya sendiri, aku pakai Pomodoro teknik itu yang kayak 25 menit fokus, terus habis itu take break 5-10 menit, terus baru 25 menit lagi fokus. Karena kalau misalkan nggak digituin, kita kayak lebih terdistract sama yang lain-lain gitu sebenarnya kalau menurut aku ya. Terus dengan Pomodoro itu waktu kita latihan untuk fokusnya juga nggak terlalu lama, kayak 25 menit. Menurut aku itu cukup gitu loh buat orang yang sudah fokus. Terus ntar baru break 5 menit, benar-benar break, baru 25 menit lagi, lanjut lagi kerjain apa yang kita kerjain gitu. Tapi kan kayaknya kalau misalkan ada lecture gitu-gitu, kayaknya kita tetap fokus ke lecture-nya sih yang bisa kan ya, kan kayak ngedengerin dosen, ngedengerin apa yang ngebunda aja sendiri gitu di video. Gimana Jul? Kalau misalkan kan itu kan caranya Pomodoro atau Podomoro apa gimana sih? Apa sih Pomo ya? Pomo nggak sih? Pomodoro ya. Nah, jadi kalau kan saya juga udah pernah lihat itu nyobain yang 25 sampai 5 menit, tapi kita tuh kadang kan kalau kita itu bukan itu udah diperagain sama orang-orang banyak yang ada di luar gitu, maksudnya udah dibuktiin gitu kalau misalkan kita Pomodoro itu maksudnya kurang efektif buat orang Indonesia gitu. Kayak kalau nggak salah soalnya kenapa? Soalnya kalau orang Indonesia itu benar-benar melekat banget sama kita tuh dekat banget sama HP gitu. Kalau misalkan kalian cek gitu HP kalian itu ya paling ya ada di sebelah laptop kalian atau misalkan ya di sebelah kalian gitu lagi dibuka atau bahkan misalkan di HP kalian gitu sekarang nggak dengerin yang pembicara gitu, nggak tahu maksudnya gimana. Tapi maksudnya kan kalau misalkan kadang kita maksudnya itu kayak 25 menit belajar, 5 menit istirahat, kan biasanya 5 menit istirahat tuh ngapain gitu. Kan biasanya kita buka HP gitu. Kalau Kak Tiara itu ngapain gitu selama 5 menit itu tuh yang istirahat 5 menit itu ngapain gitu. 5 menit yang lagi itu aku biasanya kayak minum, makan, terus cobain lanjutin yang belum selesai gitu, atau ya cek HP itu kayak nggak bisa dipungkiri gitu juga karena itu suka ada info-info yang di line yang harus tetap update gitu dari teman-teman, karena itu salah satu ininya juga di FK kayak perubahan informasi itu cepat banget, jadi kamu harus selalu standby HP, standby line itu buat cek cek ada info baru, misalkan tiba-tiba harus ikut ada kuliah guru besar atau apa gitu. Terus tapi bisa juga dengan main HP itu kamu bisa tetap produktif juga, karena di HP itu kayak sebenarnya bisa jadi senjata kamu yang emang bagus, bisa juga yang kayak nusuk kamu dari belakang gitu, tergantung gimana kamu pakainya. Jadi kalau misalkan HP, kadang aku juga lihat YouTube video-video yang emang menghibur buat aku gitu, karena kan namanya juga istirahat, kayak nggak ada salahnya juga nggak sih buat kayak cari hiburan. Terus kalau misalkan Instagram, follow-nya itu akun-akun yang emang aku ada satu akun sendiri yang emang isinya itu hal-hal yang orang-orang yang bisa motivasi aku gitu-gitu, atau kayak akun-akun berita gitu. Jadi kayak sebenarnya gimana pinter-pinternya kamu mencari celah memanfaatkan gadget yang ada itu. Siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Salam. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya lagi. Buat adik-adik kelas 10-nya yang mau nanya? Kalau nggak ada, boleh Teza. Lagi tadi dengar suara Teza. Kak, saya ingin bertanya lagi, Kak. Kan khusus tahun ini kita ada situasi unik nih, terutama dunia kesehatan. Itu ada pandemi COVID-19. Nah,
Kakak sebagai mahasiswa kedokteran, apakah ada program wajib dari pemerintah atau dari universitas mengenai COVID-19? Kalau ada itu bagaimana? Ngapain saja? Atau tidak ada? Kalau dari universitas itu wajib ikut modul khusus penanganan COVID. Jadi kita kayak belajar COVID itu patogenesis, perjalanan penyakitnya kayak gimana, terus gejala-gejalanya, terus kayak ya intinya seputar COVID gitu. Terus ada juga penerapan protokol kesehatan selama kegiatan di rumah sakit berlangsung. Jadi kegiatan offline atau di rumah sakit itu dibatasin sekarang. Jadi cuman kayak berdasarkan kelompok-kelompok kecil gitu, dan jam di poli atau di ruang operasinya juga dibatasin gitu, karena kan mengurangi kontak dengan orang. Terus terus juga diwajibkan untuk pakai APD gitu, jadi harus pakai gaun, terus pakai masker N95, terus didouble lagi pakai masker bedah, terus udah gitu protokol kesehatan selama pas udah sampai rumahnya lagi tuh juga harus benar-benar diterapin dari diri kita yang masing-masing, kesadaran masing-masing. Jadi langsung bajunya langsung direndam, terus langsung mandi, baru kita melakukan kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Karena kalau di ya kerasa banget bedanya selama di rumah sakit sebelum COVID sama sesudah COVID itu kerasa banget, dan nggak nyamannya pakai N95 itu kerasa banget, itu tuh bikin sakit banget di sini. Terus sesak, jadi kayak pakai 4 jam aja itu udah kayak ngap gitu loh, nggak enak, dan harga maskernya juga mahal, jadi pokoknya serba ribet gitu. Kalau kakak nanganin pasien COVID itu sendiri? Oh, kalau di UI itu koas gak dibolehin buat ke zona merah, jadi kita nggak menangani pasien yang emang COVID gitu. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, aku ada catatan sih Kak dari teman, katanya malu, karena mau nanya langsung. Katanya kalau seandainya kakak sebelumnya nggak masuk FKUI, nggak masuk FK, Fakultas Kedokteran, kakak mau pilih jurusan apa? Fakultas apa? Kayaknya sih teknik ya, tapi sebenarnya sekarang FK juga oke sih menurut aku sekarang setelah berbalik ya. Tapi soalnya kalau teknik itu capek juga, kayak di depan laptop tiap hari gitu, aku nggak kuat. Terus mungkin tetap FK juga, ya kayaknya tetap FK juga sih. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi dari temen. Ini Kak, kan pelajaran di FK tuh kompleks banget. Pasti adalah titik di mana kita ngerasa jenuh gitu. Apalagi kakak tadi bilang pengalaman orang-orang yang masuk FK, tapi misalnya berhenti di tengah atau pas lulus malah pindah jurusan. Terus tips dari kakak buat ngatasin kejenuhan itu gimana sih? Gitu, biar kita juga tetap konsisten belajarnya gitu. Jadi lupa sama kejenuhan itulah. Itu belajarnya itu jangan diforsir gitu loh. Jadi kalian harus bisa atur waktu, kapan harus belajar, kapan harus istirahat, kapan harus main sama teman, kapan harus olahraga, kapan harus ngulangin hobi. Jadi kerasanya itu dengan kamu nyicil pelajarannya, terus kamu bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar pelajaran, itu sebenarnya nggak akan menjenuhkan gitu. Terus cari metode belajar yang cocok buat kamu. Misalkan kalau kamu lebih suka mendengar, mungkin bisa dengan manfaatin video-video dari YouTube atau dari Osmosis, channel yang khusus bahas soal kedokteran gitu, ada khusus. Terus kalau misalnya kamu lebih suka nulis, ya kamu nulis bikin notes-notes kecil gitu-gitu. Jadi lebih ke gimana cara kamu membagi waktu dan gimana cara kamu nentuin metode belajar yang cocok buat kamu. Ada lagi nih Kak,
katanya itu menurut kakak semakin banyak tugas, mau itu di kuliah atau di SMA itu bagus atau tidak? Jika bagus kenapa dan jika tidak, jadi tugas tuh bagus nggak kalau banyak tuh? Menurut kakak ini ya? Ya, banyak atau enggaknya kan kayaknya relatif ya. Aku nggak tahu yang dimaksud banyak sama penanya sebanyak apa dan yang dimaksud sedikit segimana. Cuman kalau misalkan dapat tugas itu kayak kita kita cari tahu sebenarnya kira-kira tujuan si pembuat tugasnya itu apa dengan membuat tugas kayak gitu. Misalkan diminta bikin tugas esai, mungkin supaya kita bisa punya cari tahu lebih informasi dan lebih memahami informasi tersebut gitu. Jadi dengan melihat sisi positif dari setiap tugas yang dikasih sebenarnya itu bagus sih sebenarnya gitu. Oh, asal kuat aja gitu ya kayak. Ya. Terima kasih ke Tiara. Aku ada lagi nih Kak. Bunda mau nanya boleh nggak? Bisa... Oh ya Bunda dulu, mangga. Oh boleh Bun. Oke boleh. Baik, terima kasih kesempatannya. Bunda mau bertanya karena memang Bunda di sini orang sosial ya, jadi berkaitannya mungkin pertanyaannya begini. Nggak sih seorang teman dalam posisi untuk mencapai kesuksesan dan tips bagaimana untuk bisa mungkin memilih lingkungan teman yang itu bisa support ke kesuksesan atau misalkan ke jurusan yang diinginkan nih sesuai dengan pengalamannya Kak Lea gitu. Terus yang selanjutnya mungkin nggak bisa dipungkiri ya kalau namanya anak SMA itu kan jiwanya pengen bereksplor, pengen jiwa mainnya lebih banyak deh dari pengen belajar. Nah, bagaimana mungkin Kak Lea bisa mengalokasikan bahwa oh iya, ini waktunya main, oh ini waktunya belajar, sampai dalam pada titik ya sudah tahu polanya, oh di sini waktunya belajar, di sini waktunya bermain. Nah, mungkin bisa dikasih tipsnya sama teman-teman di sini. Itu aja paling, terima kasih. Ya, terima kasih Bunda pertanyaannya. Kalau untuk cara milih teman yang bisa membantu mengarahkan mencapai kesuksesan kayak jurusan yang dipengen itu kayaknya kalau SMA agak sulit ya. Cuman jadi temenan sama semua orang itu tetap harus. Cuman mungkin kita lebih dekat sama teman-teman yang emang misalkan dia punya motivasi yang tinggi untuk sukses, terus punya intention yang tinggi untuk bisa meraih mimpi-mimpinya gitu. Jadi atau teman yang rajin belajar misalkan. Jadi kita kayak ketularan juga, ikutan rajin, ketularan juga punya mimpi-mimpi yang tinggi gitu. Terus kalau misalkan untuk anak-anak SMA, ya waktu itu juga waktu pas SMA juga aku senangnya main karena kayak itu emang masa-masa yang lagi bener-bener kayak lagi pengen main-mainnya, lebih sering pengen ngeluangin waktu sama temen gitu. Cuman ada sebenarnya ini aku baru nemuinnya juga pas udah kuliah. Jadi ada satu buku yang itu bisa dibaca sama teman-teman, itu bukunya applicable banget dan kalau misalkan teman-teman belum baca itu bisa dicoba dibaca. Judulnya itu Seven Habits of Highly Effective Teens karangan Stephen R. Covey, anaknya yang bikin Seven Habits of Highly Effective People. Jadi di buku itu benar-benar dibahas gimana sih masa remaja itu kayak gimana, terus sebenarnya yang harus kita lakukan tuh kayak gimana. Misalkan kita harus berani untuk menolak ajakan teman kalau misalkan kita tahu itu bukan waktunya buat kita buat main gitu. Misalkan terus kita juga harus belajar gimana cara kita nulis mimpi-mimpi kita dan nulis naruh visi misi kita itu di depan meja belajar, itu salah satunya juga dari dia gitu. Terus di buku itu juga kayak pokoknya itu bukunya ya mungkin bisa dibaca langsung aja bukunya buat cari tahu gimana tips buat bisa menentukan waktu-waktu yang pas, kapan harus belajar, kapan harus main, segala macam gitu. Oke,
Oke Kak, ini tambahannya kayak ini berhubungan sama tadi teman-teman kan eh, aku suka dengar gitu Kak, kalau UI itu kan pergaulannya bebas lah istilahnya bagi tanda kutip. Nah itu gimana ya kayak teman-teman di sana tuh kayak nerima apa adanya atau humble atau emang ada kriteria khusus buat berteman gitu? Kan sering dengar tuh aku kayak gitu. Susah UI. Kayaknya semua kalau di UI sih sebenarnya sama-sama aja sih kayak di SMA gitu, temanannya kayak mereka mau nerima-nerima aja. Kalau di aku ya maksudnya kayak nggak ada yang kayak karena anak ini gini jadi nggak mau, enggak kok, kayak anak-anak yang dari daerah yang jauh dari Jakarta juga mereka diajak buat kayak ya udah temenan sama-sama gitu. Ini aku ada yang nitip lagi Kak, katanya kenapa Kakak bisa kepikiran ngambil kelas internasional? Karena tadi balik lagi karena aku kan emang masuk UI, terus udah gitu randomly ayah aku tuh nemuin di website UI kalau UI itu termasuk SMA aku SMA 2 tuh termasuk salah satu SMA yang dimasukin ke list buat si talent scouting itu. Kan itu adalah jalur undangan yang pakai rapot dan pakai IELTS. Jadi menurut aku dengan memanfaatkan nilai rapot yang ada dan juga dengan adanya double degree itu, menurut aku kenapa nggak dicoba gitu UI yang kelas internasional gitu. Dan menurut aku ya oke sih gitu. Untuk nilai rapot Kakak sendiri berapa Kak? Sama IELTS-nya gitu. Kan siapa tahu itu jadi batu loncatan gitu buat temen-temen. Rata-ratanya aja yang diingat. Ya, rata-rata. Ya rata-ratanya 90-an gitu. Terus kalau IELTS-nya itu 7 apa ya kalau nggak salah. Itu yang pas masuk UI. Cuman kalau yang pas kamu harus ke luar, itu kan IELTS-nya itu ditentuin sama universitas masing-masing yang di luar, dan itu nilainya harus lebih tinggi sih, rata-rata 7,5 apa ya kalau nggak salah. Lebih tinggi. Oh. Oke Kak. Ada yang mau nanya lagi? Kelas 10 ada nggak? Jadi kelas 10 nih, mumpung masih lama kan perjuangannya, bisa nih nanya nih. Tuh. Sok. Kalau emang malu nanya, boleh ke kakak MC-nya, nitip boleh. Iya, nitip juga nggak apa-apa. Tadi. Kalau nanya sendiri sih ada hadiahnya, ya nggak? Iya. Kita sih nyiapin aja hadiahnya. Sok, boleh. Ada waktu sekitar berapa nih? 20 menit lagi ya. Lumayan lah. Dan saya ingin bertanya lagi kalau boleh. Oh, boleh Teza, boleh, sangat boleh. Aduh, maaf. Nah, saya ingin bertanya, Kak. Kakak kan sempat kuliah di Newcastle, Kak. Kakak itu, apakah kakak itu berteman sama orang-orang sana? Kalau misalnya berteman itu, bagaimana orang-orang di sana gitu, Kak? Ya, ada teman orang-orang sana juga. Yang paling bedain orang-orang sana sama orang-orang sini itu, orang-orang sana itu bodo amat sama urusan pribadi orang-orang lain gitu loh. Jadi kayak mereka nggak ngurusin orang lain itu kehidupan pribadinya gimana. Jadi dan mereka lebih terbuka untuk pertemanan yang kayak, jadi kayak nggak memandang suku, ras segala macam gitu. Jadi lebih enak aja buat kerja sama mereka. Jadi mereka lebih profesional gitulah orang-orangnya. Gimana Tes? Ada tambahan Tes? Kalau kan lanjut nih. Ada pertanyaan.
Kakak cara bergaulnya sama mereka bagaimana? Kakak tiba-tiba akrab aja atau ada cara khusus? Kayak SKSD gitu sih, kayak beraniin aja kayak say hi gitu, terus namanya siapa, dari mana gitu-gitu. Terus kalau misalkan ada jam lunch gitu ke kantin bareng kayak ngintilin dianya gitu-gitu. Jadi lebih ke berani SKSD aja gitu. Siap. Nah, terima kasih. Sudah tes? Cukup. Oke, terima kasih Teza. Ini Kak ada lagi Oke, Kak. Kak, ini ada pertanyaan lagi. Oh, boleh. Baby atau aku dulu? Aku dulu ya. Besok boleh. Ini ada yang nitip nih, katanya kakak pernah gak sih saking sibuknya dengan aktivitas kakak sebagai mahasiswa fakultas kedokteran, waktu luang kakak sama keluarga tuh jadi berkurang, soalnya saya sendiri secara personal sedang merasakan itu. Kira-kira apa sih solusinya dari kakak? Menurut aku justru dengan masuk fakultas kedokteran waktu sama keluarga jadi kayak lebih akrab, lebih dekat gitu, karena kayak masuk fakultas kedokteran itu kayak benar-benar tahu jatuh bangunnya aku gitu kan. Terus jadi tempat yang aku bisa kayak aku nyaman ya di keluarga, jadi lebih dekat menurut aku. Kayaknya teman-teman aku juga gitu deh yang FK, hubungannya itu semakin dekat walaupun mungkin karena beda kota, jadi emang intensitasnya lebih jarang ketemu, tapi kualitas hubungan yang terbentuk itu justru lebih baik gitu. Oke, gimana? Tes Baby ada tambahan? Kalau nggak nanya nih. Niko, boleh Bunda tanya nggak? Nyambung pertanyaan. Oh, boleh. Halo, Lea. Masih ingat Bunda? Iya, Bunda Ana bukan ya itu? Iya, Bunda Ana. Ini seneng banget nih. Ini nada-nada bentar ya. Bunda mau nostalgia sebentar nih sama Lea. Siap. Sehat, Lea ya? Apa, Bun? Sehat, Lea? Oh, iya, sehat. Wah, seneng banget nih. Bangga banget Bunda sebagai salah satu gurunya Lea dulu ya. Lihat Lea sekarang. Nyambung pertanyaan bareng sama ya. Tadi kan ada pertanyaan dari siapa tadi ya? Saya lupa tadi yang kaitan dengan justru apakah dengan kesibukan ini menjauhkan dengan keluarga atau malah lebih dekat? Jawabnya adalah lebih dekat. Apakah ini berarti memang Lea menjadikan keluarga sebagai tempat curhat, keluh kesah, ngobrol gitu, atau memang dari dulunya sudah dekat gitu? Nah, maksud saya lebih kesannya gini. Jadi kalau yang saya tangkap kan ya pada akhirnya ya keluarga juga yang mensupport Lea ya. Nah, apakah benar yang Lea maksudkan tadi itu bahwa justru di saat-saat seperti itu penting banget untuk ya ngejalin hubungan dengan keluarga, gitu maksudnya? Oh ya, masih Bunda. Sebenarnya dari dulu juga udah dekat. Cuman dulu tuh kayak masalah hidup tuh kayak nggak sekompleks sekarang gitu kan. Jadi kayak belum terasa dulu tuh kalau misalkan kita emang lagi di fase jatuh-jatuhnya, belum tahu kalau misalnya keluarga akan membackup kita gitu. Sedangkan sekarang seiring bertambahnya usia dan bertambahnya masalah-masalah yang ada di perkuliahan gitu, jadi semakin menyadari kalau emang keluarga itu tempat pulang, tempat kita bisa cerita, bisa keluh kesah, misalkan walaupun jaraknya jauh, terus misalkan tiba-tiba saya ada yang kayak masalah di kampus, bisa tiba-tiba langsung ngeluh aja di grup keluarga gitu. Terus suka ada langsung respon balik gitu, jadi kayak ngerasa lebih nyaman gitu sih. Boleh tahu nggak sedikit ya? Lea dari kecil dekat dengan ayah ibu? Dekat ya. Cuma sekarang jadi lebih dekat setelah memang ada. Iya, jadi lebih, kalau misalkan pas SMA gitu-gitu kan kayak lebih banyak mau ke temen gitu loh Bunda. Terus kayak sering ada clash sama orang tua karena beda pendapat. Sekarang tuh lebih berkurang dan lebih kayak menghargai keberadaan mereka gitu. Jadi kayak lebih dengan adanya mereka itu benar-benar membantu gitu. Thank you. Makasih Lea, lanjutkan. Iya. Sudah benar? Tidak ada tambahan? Sudah Niko, lanjutkan. Jadi ini ya, Kak ada pertanyaan lagi. Apa yang paling diingat dari SBP yang jadi bekal Lea
untuk jalani kuliah sampai sekarang yang kultur SBP? Kultur itu lebih kayak ke misalkan kebiasaan sholat duha, terus tadarus Quran, terus kayak doa habis sholat fardu, terus doa duha itu jadi lebih benar kepake gitu sih sekarang. Jadi udah kayak yang nggak otomatis juga sih, cuman kayak ngerasa kalau nggak ngelakuin itu kayak ada yang kurang gitu loh. Terus kalau sebenarnya waktu itu juga sempat bolong-bolong gitu, kayak sempat lama kayak nggak baca Quran, tapi kayak ternyata emang harus balik lagi gitu loh, kayak baca Quran sekedar 5 ayat per hari itu juga lebih udah bantu gitu. Terus kalau misalkan ada masalah apa-apa, coba minta sama Allah gitu lewat sama baca doa duha yang artinya itu bagus. Tapi waktu itu aku nggak tahu artinya apa karena kan emang disuruhnya cuman baca Arabnya aja gitu kan. Terus tapi artinya aku nggak tahu apa. Cuman pas sekarang aku coba cari tahu artinya, ternyata artinya bagus banget gitu. Gitu sih. Sama gimana cara kita berhubungan sama orang sekitar, berhubungan sama orang tua, berhubungan sama Tuhan kayak gimana itu membekas buat aku gitu. Dan kalian masih ini nggak Kak, ingat ikrar kan biasanya di SBP itu ada ikrarnya. Oh iya, kalau ikrar itu doa mau belajarnya itu berguna sih. Jadi kayak tiap mau belajar coba doain dulu biar kayak ilmunya mudah diserap gitu. Terus ikrar apa ya, paling kayak bismillah terus syahadat gitu kan ya. Ya betul. Oke, terima kasih Kak. Ya, sangat berguna memang. Saya juga dulu kan sama sholat semenjak masuk SBP jadi rajin. Tuh. Terus ini ada lagi nih Kak, dari adik kelas nih, kayaknya kelas 10 nih. Gimana caranya buat ortu kita ngizinin kuliah di luar daerah, apalagi luar negeri. Jadi kayak meyakinkan orang tua kita kalau kita bisa gitu. Soalnya pengen banget kuliah di UI tapi nggak diizinin ortu. Wah, makasih Kak. Wah, ini rada berat. Waduh, susah ya. Susah ya. Gimana ya, soalnya orang tua aku ya aja sih. Kalau mungkin perlu ditanyain, dibicarakan sama kalau dari buku yang Seven Habits itu katanya kalau ada perbedaan pendapat sama orang tua, kita harus berusaha mendengarkan apa yang mereka mau dulu. Jadi kayak mungkin kita coba tanya ke orang tuanya itu kenapa nggak ngebolehinnya, dan terus setelah kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh katanya, terus kita coba kasih sudut pandang kita kenapa, alasan-alasan kita kenapa mau kuliahnya di UI gitu. Dan kita juga kasih bukti action proof gitu loh, kalau misalkan kita bisa hidup mandiri dengan dimulai dari kehidupan kita sendiri, biasanya di rumah seperti apa gitu. Jadi biasain mandiri gitu, jadi akhirnya mungkin mereka bakal luluh gitu sih harusnya gitu. Oke. Gimana nih yang nanya? Kejawab? Ya. Jawab lah ya. Terus ini Kak, ada lagi Kak. Oh, ini dari ini nih. Apa saran buat sekolah gitu? Apa yang harus sekolah latihkan buat mempersiapkan adik-adik SMA ke perguruan tinggi? Ini dari Bunda Ana ya. Kalau saran buat sekolahnya, mungkin dilakukan yang tadi talent mapping itu kayaknya mungkin udah ya. Terus mungkin sekolahnya juga menjembatani kira-kira apakah si universitas ini membuka peluang, misalkan kayak tadi UI ada talent scouting, itu diinformasikan ke si anak-anaknya. Soalnya waktu itu SMA 2 tuh kayak kurang informasi gitu loh, kayak kita benar-benar dilepas. Jadi kebetulan aku juga taunya secara nggak langsung gitu karena ayah nemuin. Kalau misalkan ayah nggak nemuin, kayaknya juga aku nggak tahu gitu loh. Terus sekolah mungkin bisa dengan adain acara-acara kayak gini yang pematerinya itu nggak cuma dari, maksudnya pematerinya itu yang luas. Jadi dari berbagai fakultas yang ada, misalkan dari teknik, ekonomi gitu-gitu. Terus apalagi ya? Mungkin diadain tryout gitu, mungkin pasti udah ada sih. Terus mungkin bikin acara buat ke orang tuanya juga mungkin bisa, jadi kayak untuk mendukung anaknya,
kayak selama itu adalah hal yang positif, misalkan mendukung pendidikan anaknya. Karena jadi ada beberapa case teman aku itu yang keluarganya emang ada masalah, jadinya itu ngaruh gitu loh ke proses belajar si anak dan proses hubungan anak-anak dengan teman-temannya, dan itu bisa ngefek ke masa depannya. Jadi mungkin itu sekolah mungkin bisa memfasilitasi melalui kayak bikin acara seminar ke orang tua murid gitu mungkin. Oke, Kak. Ini ada lagi ya, Fanny. Yang mana? Ini nih. Kebiasaan belajar orang Inggris, orang luar yang jarang ditemuin di Indonesia. Oh, mereka itu rajin belajar sebenarnya. Jadi kayak kalau kita tuh apa ya, seringnya tuh nongkrong-nongkrong yang gak jelas gitu. Kalau misalkan mereka benar-benar manfaatin waktunya gitu loh. Mereka ada mainnya juga. Tapi kalau misalkan emang waktu yang mereka belajar ada minggu-minggu ujian, mereka tuh datang ke perpus pakai baju gym mereka atau kayak pakai baju kaos piyama gitu, karena kan bodo amat orangnya. Terus mereka belajar bawa snacknya itu, mereka bawa snacknya buah, terus kayak air minum yang banyak seliter gitu. Terus mereka bawa buku-bukunya mereka, dan mereka sambil kayak nyatet sambil dengerin fokus gitu, terus atau diskusi sama teman. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan fasilitas yang ada, dan kayaknya jarang orang bule yang meluangkan waktunya cuma buat nongkrong-nongkrong gak jelas gitu loh. Walaupun ada juga sih, maksudnya yang nongkrong-nongkrong buat main, tapi kayak itu porsinya itu mereka bisa membatasi diri sendiri gitu loh. Biasanya di film-film banyak Kak yang nongkrong kan malam-malam dia. Ternyata jarang ya kayak. Iya. Karena kayak mall-mallnya juga jam kalau weekend jam 6 tuh udah tutup. Terus kalau weekday jam 8 udah tutup. Jadi kayak ya gitu. Siap-siap Kak. Ada lagi nih Kak. Berapa lama Kak adaptasi untuk tinggal di sana? Kalau aku, karena aku orang yang lama adaptasi, aku kayak 3 bulan gitu sih. Oh. Adaptasi itunya apa? Cuaca atau sama teman-temannya gimana belajar? Sama teman-teman dan sama cara belajarnya. Kalau cuacanya kayaknya enak-enak aja, adem-adem gitu soalnya. Siap. Oke, ada yang mau nanya lagi? Dari adik-adik, teman-teman, mungkin Yanda Bunda, boleh. Terakhir lah. Ini kayaknya ini ya kayak terakhir nih ada sensitif juga pertanyaannya. Ini. Apakah memiliki pasangan seperti pacar di saat masa SMA dan kuliah itu baik atau tidak? Jika tidak, kenapa? Jika baik, kenapa? Ini gimana ya? Coba Kak, boleh. Menurut aku pribadi sih nggak penting ya. Maksudnya kayak apalagi SMA gitu. Kayak benar-benar nggak penting gitu. Karena mendingan waktunya dipakai buat kayak nambah-nambah skill-skill baru, temenan banyak-banyak, terus baca-baca buku yang banyak, atau kayak dengerin video, dengerin podcast yang banyak. Karena menurut aku ya apa ya, kayak yang nggak penting gitu sih. Oh, ya. Kecuali mungkin kalau kalian mau nikah sebelum kuliah. Mungkin kuliah habis SMA gitu. Kakak sendiri punya nggak Kak? Misalkan apa? Waduh, tidak bisa dijawab ya. Apa-apa. Oke, ini lagi nih dari Yanda. Rekomendasi podcastnya dong kali ya yang cocok buat adik-adik. Jadi. Saya sih sukanya dengernya random gitu,
30 days of lunch itu bagus, tapi buat adik-adik ya bagus juga, bisa dicoba sih. Yang di Spotify. Podcast Deddy Corbuzier tuh katanya Kak. Aduh, Alif. Gimana Kak? Suka nonton itu nggak Kak? Kayak podcast yang di YouTube yang kayak gimana ya, ngomongin tentang, kan biasanya tentang politik atau apa gitu, tentang kejadian yang ramai saat ini, atau emang Kakak cuman podcast yang beredukasi aja? Sebenarnya itu 30 days of lunch bukan yang tentang kehidupan sehari-hari gitu sih, kayak financial planning atau kayak cara tips memilih karir masa depan gimana. Terus narasi TV itu juga oke. Najwa Shihab sama Asumsi kok yang punya si Pangeran Siahaan itu buat kayak membuka mata soal politik gitu juga bagus. Oke Kak. Ini nih, oh ini terakhir ya kayaknya. Mimpi dan cita-cita kalian yang belum dicapai, atau memang udah tercapai semua Kak? Belum lah. Oh, iya. Pengen jadi spesialis mata, sama pengen yang sekolah lagi buat bisa riset di soal mata itu sih. Terus mungkin tertarik sama jurnalistik gitu. Oke. Kalau boleh ya satu lagi. Oh boleh bun, silahkan. Lea nggak apa-apa ya, satu lagi ya. Iya Bunda. Tadi menarik Lea bilang suka politik, dengerin politik juga ya. Nah, Lea kan ini ngebidanginnya dokter ya, calon dokter gitu. Jadi kalau terakhir tadi spesialisasinya mau ngambil mata ya, walaupun waktu di UK emang ngambilnya cancer. Nah, menurut Lea apa tuh tadi saya jadi lupa. Bagusnya itu kita fokus pada satu hal, menurut Lea nih ya, fokus pada satu hal. Kalau saya mau bidangi dokter, ya sudah saya cari hal yang berkaitan dokter aja gitu. Atau kita memang tetap harus tahu banyak hal. Itu saya menariknya karena saya juga ternyata ngikutin politik juga, Najwa Shihab juga gitu ya. Dan bukan sepenting apa, tapi apa perlunya sih kita tahu di hal-hal di luar bidangnya kita. Dokter juga tahu politik loh, misalkan gitu ya, atau dokter juga tahu tentang ekonomi loh dan lain sebagainya. Sharing dong, karena kan di sini juga ada adik-adik SD, SMA ya, yang kayaknya kalian juga belum semuanya fokus banget bahwa oke deh saya fokus ke teknik, saya fokus ke bidang ini gitu. Menurut kalian sendiri gimana? Kalau menurut saya sih untuk pekerjaan itu baiknya fokus menjadi Excel di satu bidang, tapi jangan sampai kita menutup mata kita tentang kehidupan, kejadian-kejadian di sekitar, kayak politik di Indonesia gimana, terus ada kasus-kasus apa sekarang yang lagi menjadi masalah di Indonesia, karena kehidupan itu tuh nggak cuma berkutat di satu bidang, tapi bidang yang lain dengan bidang yang satunya juga itu saling mempengaruhi. Kayak misalkan kebijakan pemerintah soal COVID ini pasti dipengaruhi juga kan sama kepentingan politik dan kepentingan ekonomi gitu. Jadi nggak cuma hanya si kesehatan saja yang dibahas. Jadi pentingnya membuka mata tentang hal-hal lain di luar bidang pekerjaan kita itu juga penting supaya kita bisa lebih maksimal lagi buat di pekerjaan kita dengan mengkombinasikan kejadian-kejadian yang ada, dan juga itu buat bantu kita biar bisa kalau misalkan ngobrol sama orang kita tuh nyambung gitu loh. Kalau diajak ngobrol apapun kita bisa nyambung, jadi kayak lebih banyak koneksi lagi gitu. Penting untuk membangun relasi berarti ya? Apapun. Penting juga untuk membangun relasi tadi ya? Iya, penting juga. Sudah Bunda? Sudah Niko? Oh sudah Bun, oke. Boleh Teteh MC kita akhiri acara webinar hari ini.